Baik. Kalau sesi 6 kemarin saya sudah upload videonya ya. Ada yang udah lihat sesi 6 isinya apa? Baru baca judulnya aja sih Pak, pendekatan estimasi apa growth Ya, terminal value gitu. ya growth sama terminal value ya. Growth sama terminal value. Sebetulnya kan itu sambungan dari sesi 5 kasus yang saya kasih ya. Jadi saya belum ngasih tugas, mungkin tugasnya nanti yang itu aja ya. Yang kemarin saya minta selesaiin. Ya, soalnya itu kita pakai terus nanti case-nya gitu. Nah, yang kemarin yang Excel bisa selesai, bisa dikerjain. Gak bisa Pak. Nggak bisa, susahnya susahnya di mana? Atau belum dicoba? Kira-kira kesulitannya di mana? Videonya belum lihat sih ya. Di video itu ada ininya, ada contoh contoh perhitungannya gitu ya. Ada contoh perhitungannya. Mungkin kesulitan waktu mencari growth. Ani udah bisa, Ani. Halo Ani. Ini yang lain gimana ya? Minggu depan ujian. Halo Ani. Orangnya ada nggak sih? Oke. Saya terusin aja itu sampai selesai ya. Nanti mungkin salah satu ujiannya mungkin kayak begitu, menghitung value. Tapi nanti saya bikin lebih sederhana aja ya. Jadi tolong di ngertiin gitu eh, cara ngitungnya. Bentar. Baik Pak. Soalnya baru lihat juga sih Pak, si ininya si sesi 6. Sesi 6, ya saya upload hari Kamis, saya lupa ngabarin karena kemarin nggak keburu. Hari Kamis atau hari Rabu gitu ya. Nah ini case yang kemarin ya. Bentar. Ini case yang kemarin. Sebenarnya di sesi 6 saya udah jelaskan sampai ke sini nih. Sampai ke ini ya. Sampai ke WACC kalau nggak salah kemarin. Sampai ke ini sampai sini udah. Nah WACC-nya kemarin belum dihitung ya. WACC-nya belum dihitung. Kita kan mau menghitung value nih. eh saya lanjutin dulu ya. Kemarin itu udah sampai sini. Ya udah sampai ke rasio ini. Sebenarnya kemarin itu yang udah ada angkanya itu kan adalah EBIT tahun 2003. EBIT 2003, EBIT tax-nya itu 37,3 gitu ya. Ini soalnya ada di sini 37,3. Lalu return on capital ini saya dapat, nah ini dari perhitungan yang ini. Return on capital itu adalah G dikali F6 itu, oh sorry, return on capital saya share pakai rumus. Gimana ya ini biar bisa bagi dua. Saya share yang PowerPoint. Ini PowerPoint-nya muncul nggak? Nggak muncul ya? Enggak apa, cuman yang Excel aja. Ini nggak muncul juga? Belum muncul. Oh, oke.
Nggak bisa double. Oke lah, Excel aja lah. Bentar, ini saya share yang sesi 6. Karena sesi 7 kan cuma ulangan, cuma review ulang. Nah, ini ya. Kemarin kan kita itu kan mau mencari value dari perusahaan, value dari Disney gitu ya. Rumusnya kan value of the firm itu adalah penjumlahan dari seluruh cash flow selama periode yang bisa diperkirakan gitu ya. Lalu didiskonto dengan WACC ditambah dengan terminal value-nya ya dibagi didiskonto juga dengan WACC. WACC tahun ke berapa? Tahun ke N. Jadi kalau misalnya kita punya proyeksi cash flow 10 tahun, T ini kan tahun ke 1 sampai tahun ke 10. Nah, N ini tahun ke 10-nya yang kita pakai ya. Lalu terminal value-nya itu sendiri ini kalau kita lihat kan ini terminal value ini. Terminal value-nya sendiri adalah cash flow di tahun ke N gitu ya. Tahun ke berapa terakhir, lalu dibagi WACC ditambah N+1 dikurang G, growth ke N ya. Kemarin itu banyak membahas masalah growth sesi 6. Growth itu adalah reinvestment rate K dikali return on capital ya. K itu adalah bagian dari cash flow yang diinvestasikan kan kembali ke dalam perusahaan. Ya, jadi misalnya cash flow kan kita sebut kemarin FCFF. Nah, cash FCFF itu kan bisa terbagi dua penggunaannya. Diinvestasikan kembali atau dibagikan sebagai dividen. Porsi dibagikan kembali itulah yang disebut dengan reinvestment rate, persentasenya. Misalnya 50% dari cash flow diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Rumusnya ini, berapa total reinvestment dibagi dengan EBIT kali satu mintax. EBIT kali satu mintax ini kan sebetulnya asalnya cash flow gitu ya. Jadi bagian dari EBIT kali satu mintax. Nah, reinvestment sendiri, em, oh ada di sesi 4 ya. Bentar, sesi 5. Rumus reinvestment rate sendiri itu ada di sesi 5. Nah, ini nih. Ini rumus reinvestment rate ya. Sama tadi sama yang saya tulis bahwa reinvestment rate itu adalah total reinvestasi dibagi dengan EBIT kali satu mintax. Ini kalau dalam persen. Kalau secara nominal ya, total reinvestment itu adalah capex dikurang depresiasi. Jadi mirip cash flow. Ditambah penjumlahan dari pertumbuhan cash net working capital. Ya, jadi yang diinvestasikan kembali itu adalah capex ya. Capex itu kan adalah yang dikeluarkan untuk investasi. Ya, misalnya bagian dari laba yang diinvestasikan kembali. Lalu dikurangi dengan depresiasi ditambah delta perubahan dari modal kerja. Ya, ini untuk K gitu ya. Nominalnya ini, persentasenya ini. Lalu return on capital. Return on capital itu adalah pengembalian dari investasi yang dilakukan. Ya, return on capital. Apa itu rumusnya? Ini adalah EBIT dikali satu mintax dibagi dengan nilai buku dari equity tahun sebelumnya ditambah nilai buku dari hutang tahun sebelumnya. Ya, jadi eh, berapa yang dihasilkan gitu ya dari equity yang ditanamkan. Ya, nah ini sebetulnya kita gunakan waktu menghitung dengan Excel kemarin. Excelnya
Gimana ini? Nggak muncul ya. Sebentar. Ini Excelnya kemarin ya. Yang susah itu waktu kita mencari growth tahun 2004 berikutnya gitu ya. Kan soalnya begini. eh saya kasih sebetulnya soalnya di sini juga gitu. Di sini udah ada EBIT 2003 ya. Ini kan dia bilang, ini data tahun 2003. Ini EBIT-nya 2805. EBIT kali satu mintek ini 1759 ya. 2805 dikali satu dikurang 37,3. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung growth-nya dari kita udah punya angka 2003 nih ya EBIT. EBIT 2004-nya berapa gitu. Nah, ini yang pasti kendalanya ada di sini nih. Nah, EBIT 2004 itu kan kita mesti tahu dulu growth-nya 2003 ke 2004 berapa ya. Ini angka 2,35. Jadi 2,35 ini kita dapat dari mana? Inilah dia nih ya. Reinvestment rate-nya kan 53,16 ya. Dibagi EBIT kali satu Mintex dibagi F6. F6 itu D20. Oh, sorry. Reinvestment rate-nya dulu. Reinvestment rate-nya berapa? Reinvestment tahun 2003. Ini adalah penjumlahan dari eh, nilai buku tahun hutang tahun 2020. Nih kalau kita lihat ya, 935 kan ini. 935 ini didapat dari D19 dan D20. D19. Nah, ini kan tadi ya, return on capital itu adalah EBIT kali satu Mintex dibagi ini. Return on capital ya. Net capex-nya 481, increase in NWC-nya 454. Ya, 481, 454. Ini menjadi angkanya 935 ya. Eh, ngerti ya, Miri ya? Sumbernya dari situ. Lalu D20 ini EBIT kali satu Mintex. Ini saya pakai rumus yang tadi ya. EBIT kali satu Mintex dibagi book value tahun 2022 dari hutang ditambah book value dari ekuitas tahun 2022. Yang mana rumusnya? Rumusnya yang ini, yang ada di sesi 5. Sebentar, saya share. Nah, kan ini rumusnya tadi tuh. Return on capital ya sama dengan EBIT kali satu Mintex dibagi book value equity tahun sebelumnya ditambah book value dari hutang tahun sebelumnya. Ini kita baru dapat R-nya ya. Kita kan mau cari G ke 2004 kan. Ini baru dapat R-nya nih. Baru dapat R-nya. Sekarang K-nya berapa? K-nya itu tadi sorry itu R itu ininya ya. Eh itu K-nya. Ini K. Oh ya, ini udah saya tulis sih. Bentar. Saya share lagi. Saya kuningin. Ini untuk R-nya ya. EBIT kali satu Mintex dibagi dengan
total reinvestment. Book value of capital tahun 2022 ditambah book value of capital tahun 2000, book value of debt tahun 2022 ditambah book value of debt tahun equity tahun 2022. Sesuai rumus yang saya kasih lihat tadi. Ini kita baru dapat R-nya nih. Ya, ini K sama R. Ya, ini saya kuningin sengaja biar nggak rancu. Ini R-nya. Kalau K itu adalah eh, EBIT kali satu Mintex dibagi dengan total reinvestment. Ya, nih, ini K itu, nah, K itu total reinvestment dibagi EBIT kali satu Mintex. Total reinvestment itu adalah penjumlahan dari apa tadi, capex dikurang depresiasi ditambah perubahan dari non cash working capital kita bagi dengan EBIT. Kalau R, EBIT dibagi dengan book value dari equity tahun sebelumnya ditambah book value of debt tahun sebelumnya. Ya, jadi ini K ya adalah total reinvestment 935 ya. 935 ini asalnya dari mana? Dilihat di sini ya. Dilihat di ini 481 tambah 45554. Ya, capex yang dikeluarkan sama perubahan dari pertumbuhan non net working capital. Ini 935 ya. Nah, ini dibagi dengan EBIT satu Mintex. Ini 53,16. Return itu adalah EBIT kali satu Mintex juga dibagi dengan ini nilai buku dari equity tahun 2022 sama nilai buku dari debt tahun 2022 ya. Nah, ini kan kita dapat nih. Ini K, ini R. Kita kali kan, G itu adalah K dikali R. Sama dengan 2,35%. Ini kita put di sini 2. Nah, sesudah 2,35 berarti kita bisa dapat nih ya untuk selanjutnya ya. Sebetulnya sih 235 ini kalau dari case ini ya nggak usah dicatat juga nggak usah dicari juga nggak apa-apa. Cuman saya khawatir kan bingung. Ya sebetulnya kan di soal itu sudah dijelaskan bahwa coba ya kita lihat soalnya tadi sesi 6. Oh soalnya ada di sesi 5 ya. Bentar. Nah eh, ini soalnya kemarin. Ya. Book value of equity tahun 2022, book value of debt tahun 2022. Ini kita gunakan tadi untuk menghitung R gitu ya, R di tahun 2003. Lalu ini total capex ini semua data tahun 2003. Nah, ini sebetulnya di soal udah disebut growth rate ya, growth rate untuk tahun 2004 sampai 2008 itu 6,38%. Ya, lalu transition ini 2009 sampai 2013 ini akan turun hingga 4%. 2013 ke atas akan jadi 4%. Debt to equity ratio D per E sesuai soal itu 21%. 2004 sampai 2008, lalu akan turun meningkat secara linear menjadi 30%. Sesudah 2013 akan menjadi 30%. Ya.
Cost of equity 8,5 cost of capital 8,59. Nanti akan turun menjadi 7,16 secara linear. Dan nanti sesudah 2013 akan jadi 7,16%. Ya. Nah, ini dasar kita menghitung Excel-nya. Ya. Ini Excel-nya. Kan ini tadi udah disebut angkanya 6,38% ya untuk 4 tahun, untuk 5 tahun pertama. Ini kita salin aja 6,38. Lalu dia akan menurun menjadi 4% ya di akhir tahun ke 10 secara linear. Kalau linear kan berarti turunnya prorata nih ya. Caranya ini adalah kita kurangin aja dari 6,38 menjadi 4% nanti dan seterusnya gitu ya. Lalu ini ada berapa tahun? Satu, 2, 3, 4, 5. Ya, kita kurangin ini, kita bagi 5. Dapat angkanya 0,48%. Nah, ini kita kurangi 0,48 terus-menerus. Sampai dia jadi 4. Gitu ya. Lalu EBIT-nya kita kali aja dari sini. Ini kan tadi udah dapat angkanya 2805. Growth-nya sebentar. Growth-nya kan ini 6,38. Ini kan kita tinggal kalikan, kita jumlahkan growth-nya gitu ya. Dikali 1 plus growth. Ya. Lalu EBIT kali 1 min-nya gimana? EBIT kali 1 min-nya kita tinggal kurangin aja EBIT ini dikalikan dengan 1 dikurang pajak. Pajaknya saya taruh di sini tadi tuh kalau di soal 37,3 gitu ya. Nah, ini terus sampai ke tahun 2014 ya. Nah, 2014 ingat-ingat itu adalah periode stable ya. Jadi growth-nya akan tetap 4% selamanya. Kita akan menghitung terminal value dari yang ini, yang bawah ya. Lalu return on capital juga disebut di soal sebetulnya 12% 5 tahun pertama, lalu akan turun jadi 10 ya di 5 tahun kedua dan selanjutnya akan tetap 10. Sama cara ngitungnya. 12% kita kurangin 10, tahunnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi 5 ya. Jadi 12% dikurang 10 kan 2%. Kita bagi 5 kan 0,4. Ini kita kurangi 0,4 terus-menerus. Ya. Lalu mencari reinvestment rate. Reinvestment rate yang pertama kan tadi udah ada dari soal 53,16. Kalau kita lihat di soal sebetulnya juga sama ya. Tahun pertama, tahun 5 tahun pertama akan 53,16. Lalu sesudah itu menjadi 40 ya. Ini boleh kita salin, boleh kita hitung sendiri. Tadi saya coba hitung sendiri. Ternyata angkanya malah jadi kurang ini ya, kurang pas. Jadi boleh kita salin aja 53,16 boleh. Atau kalau mau pakai rumus, jadinya tadi perhitungannya jadi 53,17. Tuh. Kalau rumus kan eh, reinvestment rate itu sama aja dengan growth rate dikali ROC kan. Tapi kalau kita mau pasti angkanya sama, kita salin aja 53,16 ya. Nanti dia bilang kan ini akan tetap untuk 5 tahun pertama 53,16 ya. Lalu tahun kelima dia akan turun jadi 40 ya. Di sini maunya 40 nih ya 40. Nah, caranya sama dari 53 ini ke 40 itu berapa tahun? Kita kurangi dulu. Dapat 13,16 ya. Kita bagi berapa tahun? 5 tahun. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti turunnya 2,63. Ini kita kurangin dari 53,16 kurang 2,63. Nah, ini kalau mau ini
supaya pasti ya ini angkanya kan kemarin saya pakai rumus. Nah, ini kita kurangin terus-menerus. Ini nominal reinvestment-nya, ini tinggal kali aja sebetulnya. K dikali EBIT kali satu min tax. Ya. EBIT kali satu min tax yang ini dikali K. Ini nominalnya. Ini FCFF-nya. Ya. FCFF itu adalah EBIT kali satu min tax dikurang reinvestment. Ya, ini. Lalu ini beta. Beta ini pun dari soal. Ya, dibilang 1245 nanti akan turun menjadi satu di tahun ke-10. Sama caranya kita kurangin secara linear. Ya, kita kurangin 1245 kurang satu. Ada berapa tahun? 5 tahun. Kita bagi 5. Lalu risk free rate tetap 4%. Risk premium juga sama dari soal 4,82%. Cost of equity ini juga dari soal. Ya, dari soal sudah disebut nih. Cost of equity eh, 10%, lalu turun jadi 7,16. Ya, 10%, 8,82. Mestinya 7,16. Oh, ini cost of equity ya. Cost of equity jadi 8,82. Cost of debt tetap, ini dari soal ya. Cost of debt tetap 5,25. Cost of equity turun dari 8,82 menjadi 7,16. Cost of equity dulu ya. Cost of equity kita 10 turun menjadi 8,82. Seterusnya 8,82. Nah, ini salah. Oh, ini dia cost of equity menjadi 8,82. Betul. Cost of debt tetap ya sesudah pajak 3,29. Ya, cost of debt-nya kan 525 di soal dibilang ya, 525 dan bertahan eh, seterusnya. Berarti cost of debt-nya tetap ya. Kalau kita potong pajak ya, cost of debt-nya kali satu min tax gitu ya. Itu 5,25 dikurang dikali satu minus 37,3 mendapat 3,29. Nah, ini berarti D plus E-nya juga ada dari soal. Ya, dibilang 21% untuk 5 tahun pertama, lalu akan meningkat menjadi 30%. Kita kurangin aja 21 menjadi 30, ya. Ini berapa tahun bagi 5? Ini kan berarti karena ini saya nguranginnya dari 21 minus 30 kan jadi minus 9. Berarti ini kan kita kurangin lagi gitu ya. Nah, kan dia meningkat menjadi 30. Kalau D plus E-nya 21, berarti E dibagi D plus E-nya 79. Ya, ini pasti 100%. Dua ini. Ya. Sekarang kita hitung WACC-nya. Ya, WACC-nya adalah D dikali D dibagi D plus E dikali cost of debt ditambah E dibagi D plus E dikali cost of equity. Ya, ini akan dapat seterusnya 7,16. Yang terakhir gimana? Yang terakhir sama. Disamakan dengan tahun ke terakhir, tahun ke N 7,16.
Nah, ini untuk diskontonya gimana? Nah, ini diskontonya. Kalau diskontonya kan berarti satu dibagi satu plus ini ya. Pangkat satu. Ini kan tadi kita hitung cash flow-nya ditarik ya, ditarik mundur ya pakai present value. Ini kan tahun ke satu nih ya. Oh salah, rumusnya mestinya pakai yang ini. Salah dalam kurung. Nah, satu ditambah satu plus R7 pangkat satu. Kurungnya kurang. Ya, pangkat satu. Kalau tahun kedua pangkat dua, tahun ketiga pangkat tiga, tahun keempat pangkat empat, tahun kelima pangkat lima, tahun keenam pangkat enam, tahun ketujuh pangkat tujuh, tahun kedelapan pangkat delapan, tahun ke-9 pangkat 9, tahun ke-10 pangkat 10. Nah, untuk cash flow selamanya ini tahun ke-11, ya pangkat 11. Nah, berapa value dari cash flow-nya? Ini kita kalikan aja dengan FCFF-nya. FCFF-nya kan ini. Yang 2003 jangan dimasukin lagi karena kan kita menghitung yang ke depan ya. 2003 kan udah kejadian. Nah, inilah cash flow-nya dari tahun 2004 present value-nya, nilai saat ininya. Jadi selama periode high growth itu total cash flow yang akan diterima nilai saat ini adalah 8.114 ya. 8114. Rumusnya yang mana ini? Nah, ini jangan ini ya. Nah, ini. Kita tadi baru menghitung yang ini ya. Sejumlah cash flow dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Kita diskonto. Sekarang kita hitung yang ini. Ya, mau menghitung yang ini, kita hitung dulu terminal value. Terminal value itu apa? Cash flow tahun terakhir, ya tahun ke N, dibagi dengan WACC ke N plus satu dikurang growth. Ya, sekarang kita hitung terminal value. Oke, ini tadi udah dapat ya. Yang bagian pertama dari rumus tadi itu ini. Ya, total cash flow dari selama periode high growth. Ya, cash flow during high growth period 8114. Ini adalah penjumlahan dari ini semua cash flow-nya selama 10 tahun ya, 2004 sampai 2013. Nah, sekarang kita hitung terminal value ya. Terminal value adalah ini cash flow tahun 2014 ya dikali kita hitung dulu cash flow tahun 2014. Cash flow tahun 2014 itu adalah EBIT kali satu, EBIT 2013 dikali satu plus growth ya, ditambah dikali satu min tax, lalu dikali satu minus reinvestment rate. Ya, jadi kalau EBIT 2013 tuh ini ada di E16 ya. Dikali satu plus D16. D16 tuh ini. Dikali growth 2013 kan 4% ya. Mau pakai yang ini, mau pakai yang ini sama soalnya. Ya 2000. Dikali satu min reinvestment rate. Ya reinvestment rate-nya satu minus D10 itu tax rate. Ya di satu min tax rate. Nah, ini cash flow-nya. Dikali satu min reinvestment rate. Reinvestment rate-nya terakhir berapa? 40%. Ya, dikali. Jadi ini cash flow-nya udah dapat. Kita kali dengan
Ini sebetulnya sama kan angkanya nih ya. Ini ya saya tandain tuh. Kalau nggak mau pusing di sini juga ada ya. Dikali satu min reinvestment rate. Reinvestment rate-nya berapa? 40% nih. Di sini ada. Jadilah 1903. Inilah FCFF tahun 2014. Sama juga nih di sini ada juga tuh. Ini kalau ngulang lagi. Tuh, sama ya. 1903,7. Terminal value adalah FCFF 2014, berarti yang ini 1903,7 dibagi WACC. WACC ke N. Ini ya. WACC ke N dikurang G. G-nya G yang terakhir berapa? 4%. Ini growth. Sorry. 4%. Growth. Growth. Growth rate. Ini nih. Oh, bukan. Dikurang 40%. Dikurang 4%. Growth rate-nya itu ada di soal rasanya. Ya, betul. Ya, growth rate-nya nanti akan menjadi 4%. Ya, jadi kita kurang dengan 4%. Menjadi 60,214,0. Nah, 60,214,0 kita taruh misalnya ini. Nah, ini kan belum present value tuh, ya. Kan tadi kalau terminal value itu kan adalah ini ya. Nah, ini kita baru dapat ini kan. Baru dapat terminal value kan, 60,214. Nah, terminal value ini kan kita diskonto lagi kan dengan WACC pada saat stable growth di N, ya pada periode N. Berarti kita diskontokan begini. Ini angkanya udah dapat 60,214 ya. Ini terminal value-nya. Ini kita diskontokan dengan ini WACC-nya 7,16 di tahun ke-11 gitu ya. Ini kan udah tahun ke-11, ini tahun ke-10 ya. Lalu kita kalikan ya. 60,214 kita kalikan dengan ini ya. Total menjadi ini. Nah, ini sebetulnya value perusahaannya. Ya, nilai perusahaan itu ini. Tapi kan ada lagi ada operating asset yang belum ditambahin. Ini kita tambahin ada di soal. Operating assetnya apa aja yang ada di sini adalah kas gitu ya. Dia ada uang cash, ada marketable securities, mana di sini. Nah ini 15 tambah lagi non operating asset ada juga di sini. Nah ini kita tambah semua. Nah ini adalah value of the firm. Ini adalah value dari Disney. 39,683 ya, 39,683. Nah, itu sebetulnya tugas yang kemarin. Kira-kira bisa di ini ya, nanti Excelnya saya share lagi. Saya share lagi. Tolong kerjain. Kalau ada pertanyaan ke saya, udah mau ujian, Japri juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, baik siap Pak. Tapi paham sih Pak. Udah paham paham. Paham ya kira-kira ya. Ya. Kalau ada yang paham, nanti kalau yang lain belum paham, salah yang lain loh. Kalau udah ada yang paham ya, ini kan yang lain banyak yang nggak hadir. Ya, totalnya 39,683. Itulah nilai dari perusahaan. Ya. Nah, sebetulnya nilai dari perusahaan inilah yang kita pakai, gitu ya, kita pakai
Kalau kita mau membeli perusahaan, nah, kalau kita membeli perusahaan, inilah nilai dia gitu. Inilah nilai dia. Eh, jadi kalau kita mau tawar, ya harganya segitu. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari kemampuan dia menghasilkan cash flow. Ya itulah nilai perusahaan. Gitu juga nanti kalau kita merger, akuisisi gitu ya, itu begitu. Akan menggunakan nilai perusahaan. Nanti sesudah ujian, saya akan sampaikan eh, gimana kita memperbaiki value perusahaan. Ini, bentar, saya share yang ini. Nggak muncul ya. Post dulu ya. Excelnya nggak muncul. Nggak muncul. Nah, saya close dulu. Ya. Tadi kan kita udah dapat 39 ribuan gitu ya. Nanti saya sambung sesudah UTS. Nah, ini sebetulnya kondisi existingnya. Disney itu 39.649. Ya, ini yang nah ini kalau kita buat skema gitu ya, kita buat skema. Sebetulnya finance itu utamanya adalah tiga keputusan. Investment decision, dividend decision, sama financing. Ya, nanti saya jelaskan sesudah UTS. Jadi kalau investment itu berapa porsi yang kita investasikan kembali ke dalam perusahaan dan berapa return yang diperoleh. Dividen ini adalah berapa porsi yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Kalau tadi kan 53% dengan return 12% ya harapannya. Tapi existingnya itu 4,42. Lalu cost of capitalnya pembiayaannya itu dirubah dari 21% dan 75%. 21% hutang, 79% ekuitas menjadi 30%. Nah, ini nilai Disney 39.649 existing gitu ya. Nanti kita akan lakukan perbaikan gitu ya. Ada asumsi-asumsi kita rubah tuh. Growth rate-nya, financing-nya dirubah. Tadi kan jadi 30-70 gitu ya. 30% hutang. Nanti value-nya berubah jadi ini. 78.000. Ya, jadi itu sih nanti. Ini nanti. Saya cuman kasih lihat dulu ininya ya. Sebelum restrukturisasi 39.000 nilainya sesudah 78.000. Yang kita rubah apa? Banyak yang kita rubah di sini ya. Growth rate. Ya, growth rate, reinvestment rate tetap 53, return on capitalnya harus 15. Jadi setiap ada investasi baru, returnnya harus 15. Pembiayaannya dirubah, 30% hutang, 70% ekuitas. Ya ini dicari cost of capital yang paling optimal. Ya,
nanti kita dapat value-nya meningkat. Oke ya. Nanti Excel yang tadi yang masih coret-coret nanti saya share ya. Saya share. Eh, Silahkan dicoba-coba. Eh, saya banyak pakai rumus-rumus gitu tadi tuh. Jadi mungkin ada yang nggak perlu dihitung lagi kayak tadi kan saya bilang ya. Ada yang nggak perlu dihitung sebetulnya di cash flow-nya udah ada gitu ya. Ini ada yang saya merah-merahin. Tapi kalau buat ujian nanti silahkan di ini aja. Ini tadi ada yang saya merah-merahin. Saya hitung lagi gitu ya. Ini dihitung lagi 1903 di sini udah ada juga sebetulnya gitu. Lalu 3173 kita ngitung lagi gitu. 3173 di sini juga sebetulnya udah ada. Ya, ini nggak perlu dihitung lagi nih. Ini nggak perlu nanti Sip. kalau supaya nggak bingung. Ya, ini total cash flow 8114, nilai dari terminal value, diskonto terminal value-nya 60214, kita diskonto juga menjadi 28. Ya, ini kan rumus dari S18. S18 itu 60214. Ya, ini udah diskontonya 28.000. Total, ya, total ini adalah 36.000. Lalu karena masih ada aset non operasional lainnya seperti uang kas dan aset non operasional lainnya mungkin peralatan yang ini non operasional sifatnya, ini di total lagi jadi 39.000. Nah, inilah nilai dari perusahaan itu. Ya, kemarin saya jelasin sebetulnya dalam melakukan penilaian itu ada beberapa metode gitu ya. Tapi yang kita pakai kan yang ini. Ya, sesi 6. Sesi 6. Sesi 6. Kemarin sesi 6 itu saya banyak bercerita sebetulnya bagaimana kita melakukan estimasi growth. Kan judulnya ini, Hmm. estimasi growth dan terminal value. Ya, Eh, itu dari rumus tadi sebetulnya. Growth itu dari mana gitu ya. Bahwa perusahaan yang kecil itu growth-nya bisa cenderung lebih tinggi. Jadi gini, ada perusahaan yang udah saking besarnya gitu, yang sudah terlalu besar untuk tumbuh 4% pun susah gitu maksud saya. Dibanding dengan perusahaan misalnya kan saya contohin di belakang tuh ya, ada Unilever, ada Sido muncul ya. Eh, nanti kita lihat. Ini ada aspek-aspek dari growth, lalu pendekatan terminal value, ya apakah kita bisa menggunakan going concern atau liquidation value. Kalau liquidation bahwa sebetulnya value perusahaan itu dilikuidasi semua gitu. Berapa nilai perusahaannya kalau dilikuidasi? Tapi ini kita nggak pakai. Kita mengasumsikan bahwa perusahaan itu akan terus berjalan. Ya, kalau going concern akan terus berjalan, tapi pada saat tertentu nanti pertumbuhannya nggak mungkin lagi pertumbuhan tinggi, gitu ya. Jadi kita mesti bisa mengestimasikan berapa tahun, seperti Disney tadi, dia memprediksi selama 10 tahun. Sesudah tahun ke-10, dia akan bilang pertumbuhannya akan pertumbuhan stabil gitu ya, 4%. Nah, kalau pada posisinya sudah pertumbuhan stabil, itu tidak mungkin pertumbuhan perusahaan itu lebih tinggi dari pertumbuhan perekonomian di mana dia beroperasi. Ya. Misalnya Disney, taruhlah pertumbuhan perekonomian di Indonesia 5% gitu ya. 5%. Disney beroperasi di Indonesia. Nggak mungkin growth dia sesudah tahun periode stabil, sesudah 10 tahun, itu lebih tinggi dari 5%. Ya, ini pada saat periode stabil. Jadi asumsinya pasti dia lebih rendah dari tingkat pertumbuhan di mana dia beroperasi. Nah, ini kalau pendekatan likuidasi ya. Likuidasi
seluruh asetnya itu di nilai bukunya dikalikan dengan satu dengan rate inflasi gitu ya. Lalu dikuadratkan. Ya, ini menjadi 2,3. Tapi ini kita nggak pakai. Nilai likuidasi. Ya, kalau dia menghasilkan cash flow 400 juta selama 15 tahun, 10% dengan cost of capital 10%, nilainya ini. Jadi kalau dia dilikuidasi ya, kalau dia memang masih punya kemampuan menghasilkan cash flow, pakai rumus ini. Yang kita pakai ini ya. Kalau estimasinya pakai going concern, dan di sininya kita pakai model stable growth ya. Ada stable growth model. Jadi pada titik tertentu dia akan mencapai posisi stable. Nah, ini batasan-batasan dari stable growth ya. Pertama, lokasi di mana dia beroperasi ya. Kalau dia perusahaan multinasional, berarti pertumbuhannya akan dibatasi dengan pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dia beroperasi. Lalu apakah dia menggunakan metode perhitungan nominal atau real? Ya, kalau pertumbuhan real biasanya lebih tinggi dari pertumbuhan nominal. Lalu ada juga masalah mata uang, ya, mata uang. Jadi kalau ada pengaruh inflasi dan kurs, ya coba. Misalnya gini, eh, nilai perusahaan kita di bursa sebetulnya di mata orang asing itu sudah sangat kecil, ya sudah sangat rendah karena masalah kurs. Jadi harapannya bisa tumbuh lebih tinggi lagi, tapi karena masalah kurs, mungkin kita masih dinilai perusahaannya masih kecil gitu ya. Nah ini cuma contoh bahwa pertumbuhan itu berbeda-beda di region-region ya. Ini pertumbuhan revenue Google di Amerika, lalu di Eropa, ini Asia Pasifik, ya, sama Amerika Latin. Ini asumsinya. Sebetulnya kan yang paling menguntungkan kalau dia bisa eh, high growth secara terus-menerus, gitu ya. Bisa high growth secara terus-menerus. Ini asumsinya ya, kapan terjadi stable growth. Stable growth itu pada asumsinya pada akhirnya pertumbuhan semua perusahaan akan menjadi stabil. Ya. Lalu perusahaan dengan stable growth berbeda dengan perusahaan yang punya high growth. Ya. Perusahaan dengan pertumbuhan stabil memiliki risiko rata-rata, menggunakan lebih banyak utang, memiliki return yang lebih rendah, dan melakukan reinvestasi lebih sedikit. Nanti kita lihat contoh di Unilever sama Sido muncul. Lalu resiko ekuitas. Ya, kalau, perusahaan yang pertumbuhannya tinggi cenderung terekspos pada risiko pasar. Ya, risiko pasar kita lihat dari mana? Dari beta. Biasanya betanya tinggi. Lalu perusahaan dengan pertumbuhan tinggi cenderung memiliki return on capital atau ROC lebih tinggi. Ya, lalu perusahaan dengan pertumbuhan tinggi cenderung lebih sedikit hutang dibanding dengan pertumbuhan stabil. Perusahaan dengan pertumbuhan stabil cenderung melakukan investasi ulang lebih sedikit. Nanti kita lihat, ya kayak Unilever, hampir seluruh keuntungan dia nanti dibagikan sebagai dividen. Jadi nggak ada yang diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan. Ya, lalu harus ada skenario. Skenario beberapa fase seperti contoh Disney tadi. Ini contoh Unilever nih. Ini angka saya ambil dari ya angka real gitu ya, angka real. Bahwa pendapatannya itu sebetulnya semenjak kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, dia itu semenjak 2017 ya. Ini udah rendah nih. Udah di bawah 5. 2017, 18, 19, 20. Lalu tadi kan ya, bahwa dia semuanya hampir dibagikan sebagai dividen. Ini rasio dividen, 100%. Semua dari keuntungan dia dibagikan 100%. Sementara Sido muncul masih pernah 86, 85. Walaupun di akhir 2020 itu 101%.
Eh, ini marginnya ya terakhir itu udah 15%. Makin besar dia sebetulnya makin sulit untuk mencapai pertumbuhan tinggi gitu ya, 15%. Lalu ini hutang. Hutangnya cenderung meningkat. Ya ini total liabilitas. Nanti kita nah, gimana perusahaan supaya punya high growth terus-menerus? Ada masalah ukuran. Perusahaan kecil lebih cenderung untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Wajar dong karena nominalnya kecil gitu kan. Kalau perusahaan selama ini laba 100, lalu dia tumbuh 10%, dia hanya tumbuh 10. Ya kan, 10% dari 100 kan cuma 10, perlu tumbuh 10 nominalnya. Tapi ada perusahaan yang labanya 100.000, untuk tumbuh 10, dia harus tumbuh 10.000. Semakin lama dia akan semakin sulit untuk mendapatkan 10% gitu ya. Lalu ada existing growth dan excess return. Kalau dia udah selama ini punya excess return yang tinggi, ya kemungkinan besar dia bisa mempertahankan kelebihan itu. Lalu karena juga ada keunggulan kompetitif. Nah, ini keunggulan kompetitif. Ini macam-macam ya keunggulan kompetitif. Jadi mereka bisa mencas lebih mahal. Misalnya Coca-Cola ya. Coca-Cola dengan Bicola mungkin bahannya sama, tapi Coca-Cola bisa mencas lebih mahal. Dia punya keunggulan apa? Mungkin dari sisi brand, gitu ya. Lalu iPhone juga kan, dia bisa mencas lebih mahal. Sebetulnya kalau secara biaya, biaya produksi mungkin sama dengan handphone Android gitu ya. Tapi dia bisa mencas lebih mahal. Nah itu antara lain karena ini nih, keunggulan kompetitif. Satu, karena brand name, sama loyalty. Ya, jadi dulu pertama kali pembukaan dulu saya tanya kenapa, bagaimana kita memvalue celana Levi's sama Wrangler gitu kan. Kenapa Levi's mencas lebih mahal dibanding dengan Wrangler atau jeans lokal gitu. Sebetulnya brand name. Ini juga yang jadi pertanyaan juga nih, di Indonesia tuh masih sedikit yang menjaga brand name. Ya akhirnya susah gitu ya untuk, memang faktor persaingan juga sih. Kayak di Indonesia kan dulu kita kan punya Polytron gitu ya, produksi lokal, Polytron. Tapi kan kalau saya baca, Polytron itu sulit menembus luar negeri kalau dia nggak melepas mereknya. Jadi kalau dia harus masuk luar negeri, merek Polytronnya dilepas. Gitu ya. Saya nggak tahu sekarang gitu ya. Dulu begitu. Sebetulnya secara kualitas nggak kalah. Lalu ada masalah paten. Ya. Ini kan kalau perusahaan apa elektronik ini biasanya banyak patennya. Seperti iPhone gitu ya. iPhone ini banyak patennya. Android juga banyak dan sering itu ya tuntut-tuntutan masalah paten antara Samsung dengan iPhone gitu. Masalah layar lengkung lah dan lain-lain gitu. Switching cost ya. Semakin sulit orang untuk beralih ke produk lain, maka value apa namanya? Dia masih punya keunggulan kompetitif. Ya, semakin sulit orang untuk pindah ke produk lain, dia masih punya keunggulan kompetitif. Lalu yang terakhir cost advantage, ini masalah skala ekonomis. Makin besar skalanya, biasanya akan makin murah. Kenapa itu? Karena fixed cost-nya akan makin murah. Ya, ini contoh switching cost. Ya. 47% user yang pindah dari Android ke iOS itu karena better user experience. Sementara orang pindah dari iOS dari Apple ke Android lebih karena harga, 29%. Tapi banyak orang mengharapkan better user experience di iPhone. Ya, jadi ini sebetulnya switching cost tuh, keunggulan kompetitif. Sulit bagi konsumen untuk beralih kalau udah masuk ke ekosistemnya iPhone, ekosistemnya iOS. Ya karena sudah nyaman. Boleh teman-teman cek sama teman yang pakai iPhone, kenapa pakai iPhone? Boleh ditanya. Kenapa? Udah enak makainya. Gitu. Pasti jawabannya gitu. Jadi kalau ada iPhone baru, oh ya nggak apa-apa iPhone lama dipakai dulu. Nanti kalau udah ada uang beli lagi yang baru gitu kan. Tapi alasan utamanya
udah lebih enak makainya. Ini kalau cash cost advantage, cost advantage ya. Ini kalau kita lihat makin besar ini kontainer ya. Eh, Kapal kontainer. Makin besar, maka dia akan semakin, sebetulnya biaya memproduksinya mungkin nggak sebesar ini, tapi besaran kontainer yang bisa diangkut ini jauh lebih besar dibanding ini skalanya. Skalanya jauh lebih banyak. Misalnya dibanding ini aja nih, dua ini nih. Panjangnya cuma beda 40 meter, tapi ini ada 11.000 kontainer yang bisa diangkut. Yang ini 5.000. Jadi semakin besar, biasanya semakin ekonomis. Nah, tadi cerita si Unilever gitu ya, yang udah masuk masa periode stable growth, ini cerita Sido muncul. Ya teman-teman lihat nih, Sido muncul revenue-nya tumbuhnya mulai dari 1% 2014 ke 15, 15%, 7%, 11, 9%, 21%. Tahun 2020, zaman COVID dia masih tumbuh 9%. Ini rasio dividennya. Baru terakhir-terakhir dia kasih dividen full 100%. Ya. Ini debt to equity ratio. Rasio hutangnya sebetulnya semakin kecil. Ya, ini debt to equity ratio. Tadi kan ada ininya ya, ada narasinya kan. Perusahaan yang sudah masuk ke stable growth biasanya nih, memiliki excess return. Perusahaan yang stable growth berbeda dengan perusahaan yang pertumbuhan tinggi. Ya. Perusahaan yang stable growth biasanya menggunakan lebih banyak hutang. Ini di sini nih. Hutangnya lebih banyak, sementara Sido muncul, hutangnya cenderung turun. Ya. Lalu ini labanya, pertumbuhan labanya. Gross profit margin ini saya nggak tulis nih. Sama NPM, net profit margin. Ini saya kasih linknya sebetulnya kemarin. Kenapa Sido muncul bisa apa namanya punya periode high growth terus-menerus, keunggulan kompetitif apa gitu. Ya. Kemarin udah saya kasih linknya. Ini ada di ini ya kalau teman-teman mau baca silakan buka linknya. Sebetulnya dia melakukan pendekatan ke supplier. Yaitu dia tetap revenue-nya compounding. Compounding itu maksudnya bertingkat gitu ya dengan dividen payout yang tinggi. Kenapa? Ini kalau dibaca di artikel itu ini sebetulnya karena dia melakukan pendekatan ke petani. Jadi dia bisa dapat supply langsung dari petani. By lo. Nah ini nih. Sido muncul memiliki akses bahan baku yang lebih murah. Yaitu dia langsung ke petani rempah. Jadi seperti juga HM Sampurna dan Gudang Garam membeli bahan baku langsung dari petani lokal ya dengan harga yang lebih murah. Itu ini sih sebetulnya keunggulan kompetitifnya Sido muncul ya. Kalau 2020 sebetulnya karena dia gencar di tolak angin, di tolak angin. Nah ini penjualannya didorong sama tolak angin. Ya. Ini cerita Sido muncul. Ada pertanyaan sampai sini nanti silakan aja buka linknya ya. Nanti Excel yang sesi 5 saya bagi. Sekarang saya mau lanjutin yang sesi 7. Sesi 7 ini review aja. Review aja ya.
Ada yang mau tanya? Oh iya Pak, punten deh saya agak telat Pak. Saya lagi di Oh iya Pak Haris. ini Pak. Kan saya ada kalau nggak salah Eko itu mau bangun di Bandung ya Pak ya, di Indonesia nya Pak ya. Itu kan Oh iya. katanya minta apa sih, tax holiday ya selama 50 tahun. Itu efek ke kitanya apa ya, ke negaranya? Soalnya kan secara kan kalau kita kan emang ada aturan perpajakannya Pak ya, dari sisi apa namanya, dari sisi transaksinya gitu kan. Nah, kalau misalnya berarti tax holiday hampir 50 tahun, berarti ya, ada cenderung ada kerugian negara juga ya, meskipun emang mungkin Apple ada apa ya, ada investasi lah gitu ke Indonesia-nya gitu. Berapa Hmm. triliun, 1,sekian triliun gitu. Soalnya kan kalau dari sisi peningkatan investasi asingnya kan sekitar di Bandung itu berapa ya, saya kemarin baca itu berapa juta dolar ya, 10 juta kalau nggak salah. Berapa gitu dua selama, ratus miliaran kalau nggak salah Apple oh ya, mau bikin sekitar pabrik. segituan ya, Ah. pabriknya ya segitu. Nah itu dari dampak ke ininya gimana tuh, dampak ke negara kalau emang ya, kan itu salah satu syaratnya kalau saya tuh pengen tax holiday itu Pak. Itu Hmm. dampaknya itu gimana Pak? Soalnya kan itu lumayan ya untuk investasi asing lagi ya Pak ya. Untuk investasi Iya. asing ke kita itu kan dampaknya lumayan Pak ya. Untuk long termnya itu kan lumayan gitu dari hal itu. Nah itu kan mungkin dari sisi positifnya mungkin ada transfer teknologi mungkin Pak ya, untuk teknologi-teknologi nanti yang bakal digunakan, yang mungkin yang biasanya di kita awam, mungkin ada kehadiran pabrik Apple di sini, mungkin dari harganya mungkin karena apa ya, komponen dalam negerinya kan lebih banyak ya kalau nggak salah kayak gitu, karena kan syaratnya itu kan harus ada TKDN regulasinya. Hmm. Ya ini sorry Pak Haris. Saya pun belum terlalu ini ya, terlalu minim maksud saya informasinya mengenai ini ya rencana investasinya Apple. Tapi kalau perkiraan saya kan kenapa dia memenuhi itu kan karena penjualan iPhone-nya kan di stop gitu ya. Ya di stop. Kalau saya baca sebetulnya pemerintah itu tadi kata Pak Haris mengharapkan kan ada transfer teknologi gitu ya. Ya, Tapi mengharapkan ada transfer teknologi. eh saya sih belum terlalu yakin untuk itu gitu. Belum ya, terlalu yakin satu, kenapa? Karena investasinya itu hanya untuk memenuhi persyaratan ya, minimal gitu ya, minimal. Lalu kalau tax holiday itu wajar ya wajar. Cuma kalau 50 tahun apa nggak terlalu lama itu ya. pertanyaannya. Lama banget Pak, 50 tahun lima soalnya. puluh tahun. Itu kan Nah ini apakah bisa pemerintah ini ngerugiin berapa negara itu Pak. Keuntungan negara berapa itu Pak? ya ya. Jadi gini Pak, sebetulnya gini ya, saya sih melihat pemerintah itu ini aja ya pendapat pribadi ya. Pemerintah tuh haus sama investasi di sektor real. Ya, ya, Haus sama investasi di sektor real. Sampai cenderung ini ya membabi buta ya. Kalau Pak apa ya, kalau harapannya mungkin itu satu transfer teknologi. Sebetulnya Apple-nya dulu udah nyebut mereka mau bikin semacam sekolah ya semacam pendidikan, tapi pemerintah kan bilang jangan cuma sekolah gitu kan. Sebenarnya kan kenapa Pak Haris bisa lihat ya kalau baca berita semenjak Cina turun tuh kan investasi banyak bergeser ke Vietnam. ya, ya ke Vietnam. Vietnam. Lalu India juga. Kalau IT itu banyak India. Kan sebetulnya karena permasalahan SDM, menurut saya. Kalau Vietnam itu lebih terintegrasi, kalau India itu masalah SDM. Kenapa Tesla ngejarnya, kita kejar-kejar Tesla, terus dia larinya ke India gitu. Atau ke Thailand. Saya nggak tahu, Tesla itu saya lupa. Kalau nggak salah ke India. Karena kan sebetulnya lebih mudah mana Pak? Misalnya gitu ya, dengan cost yang sama, mereka bisa mendidik orang-orang yang skillnya udah lumayan. Jadi problem di Indonesia itu kesannya yang saya tangkap mau diselesaikan secara Ya, instan dengan gitu ya. cepat. Ya, Jadi mestinya kan SDM ini juga sesuatu yang harus diurus gitu ya. Ini mudah-mudahan semenjak Pak Prabowo banyak perubahan gitu ya. Karena kan gini, Pak Haris kalau Pak Haris lihat ya devisa kita itu 149 miliar dolar ya. ya, bisa dulu ya. 149 149 miliar dolar. Ini ceritanya kan duit kita di dompet nih.
duit orang Iya. Indonesia yang ada di dompet. Tapi uang panas yang muter di sektor keuangan, kalau Pak Aris lihat itu udah 191 miliar dolar. Hmm. Itu yang di sektor keuangan ini kan uang panas nih sebetulnya. Maksud saya masuk di apa SBN, masuk di ini apa namanya di di saham gitu yang bisa terbang kapan aja. Yang bisa terbang kapan aja. Nah, jadi pemerintah itu sebetulnya memang sangat perlu di sektor real gitu ya, sektor real. Tapi ya itu ya saya nggak bisa menilai kebijakan secara keseluruhan karena menurut saya masih terpecah-pecah gitu ya, terpecah-pecah. Kenapa? Karena kondisi kita itu kekurangan di sisi pangan, ya kekurangan di sisi pangan. Sebetulnya kan kita mestinya miris ya dengar petani kok jadi joget-joget di TikTok kayak Sedbor itu. Iya. Itu kan kenapa? Karena kan hasilnya kurang. Hasilnya petani kurang, nanti kita semua pangan impor. Sementara di kantong kita cuma punya duit di dompet 149 miliar dolar. Jadi masalahnya struktural sekali gitu ya. Berat kalau menurut saya Pak Prabowo ini. Jadi 10 tahun terakhir kalau bisa dikritik sebetulnya zaman Jokowi itu betul-betul semuanya salah ini gitu. Nggak terkoordinir. Jadi sifatnya hanya temporer-temporer gitu ya. Penyelesaiannya temporer. Penuhi ini pangan impor gitu. Tapi sementara subsidi pupuk dikurangi gitu. Kan baru kemarin beritanya Pak Prabowo nambahin subsidi pupuk sampai 100%. Iya Pak, baru kemarin itu. Baru kemarin kan. Ya itu memang sebetulnya masalah kita yang paling besar kan di situ gitu ya. Memang kita perlu investasi, tapi untuk investasi itu infrastruktur kita mulai dari SDM dan lain-lain tuh belum beres. Belum beres, belum belum terkoordinir gitu. Jadi nggak menurut saya sih investasi Apple ya so-so aja nilainya cuma 200 miliar, ya lumayan untuk menyerap tenaga kerja gitu kan. Tapi apakah punya impact impact besar buat Indonesia? Ya enggak juga gitu. Karena kesannya yang saya tangkap kok ini haus sekali dengan ini ya sama investasi di sektor real. Jadi nggak bisa saya menilai keseluruhan karena datanya juga terlalu minim tuh. Ya, Tiba-tiba ya. Karena baru tiba-tiba kan Pak. iya tiba-tiba kan dia harus ini dan mereka mau gitu. Mereka mau kenapa? Karena mereka juga punya kepentingan. iPhone-nya harus dijual. Sebenarnya Iya, kan kalau kalau mau gampang juga pemerintah tekan aja dulu ininya service centernya. Kan dia nggak iya, punya service center di Indonesia. Semua yang punya iPhone kan kalau mau servis harus kirim Singapura. Iya, Itu aja kos dulu. Itu aja dulu maksudnya. sama klaim pajaknya juga, klaim garansinya juga susah Pak sekarang itu. Iya karena semua dia nggak punya service center. Dikirim ke Iya, Singapura semua. Makanya mahal mahal itu kan lebih beda harga kita beli di Singapura sama beli di Indonesia. Mungkin sekitar 2 juta tuh. Sama sama tiket PP. iya. Itu lu klaimnya Registrasi, lah, klaimnya dia di sana gitu. sama registrasi email. Pak. Ah, ya tambah itu tambah pajak lagi. Saya punya harapan besar sebetulnya sama Pak Prabowo ini kalau memang mau dilaksanakan dengan benar gitu ya. Iya, Punya punya kita punya harapan besar lah kalau lihat langkahnya gitu ya. Pidato pertamanya yang dia bilang adalah satu pangan, kedua energi yang harus diberesin. Karena pangan ini baca berita kemarin tuh India stop loh ekspor. Kita masih minus beras. Sekarang India stop. Vietnam juga udah lama mungkin stop. Terus kita nanti mulai kesusahan mau cari beras. Sementara petaninya joget-joget di TikTok. Gitu Pak. Fokus pemerintah ya terlalu besar ya maksud saya ininya ya. Eh, kita gini, kemarin pemilihan presiden sama itu pemilihan presiden Amerika itu berdekatan sama Fed rate ya pengumuman suku bunga. Sebenarnya begitu Trump terpilih itu kan dia jargonnya kan Make America Great Again. Nah, itu impact buat Indonesia sebetulnya kan eh, pasti mata uang dia harusnya gitu ya menguat gitu. Mata uang dolar menguat. Tapi kan sehari berikutnya rapat Federal Reserve Bank Sentral Amerika gitu. Mereka potong bunga 5,25.
Mereka potong bunga 0,25, sorry 5,25. 0,25. Nah, ini yang menguntungkan kita gitu. Kenapa? Karena begitu mereka turunin suku bunga, berarti kan uang beredar akan makin banyak di Amerika. Nah, mereka itu mulai lagi masuk tuh apa investasi ke saham kita gitu. Akan jadi jor-joran tuh. Dan kita nunggu-nunggu BI apakah akan menurunkan suku bunga gitu. Tapi saya nggak yakin BI mau nurunin suku bunga. Kenapa BI betul-betul dia akan jaga kurs. Kalau dia turunin suku bunga, nanti kurs kita turun lagi. Gitu. Mungkin BI, nggak tahu saya, apa memang dalam waktu dekat ada rapat Dewan Gubernur, mereka akan turunin juga gitu kan. Biasanya BI mirip-mirip tuh. Atau mereka diam aja. Akan diam aja, baru nurunin nanti tahun 2025. Ini sebetulnya sektor keuangan kita itu, apa ya? Jadi investasi di sektor keuangan itu betul-betul ini ya, terlalu banyak. Yang terjadi sekarang, gitu ya, terjadi sekarang itu eh, kurs bagus gitu ya, kurs bisa terjaga. Lalu tapi perbankan bilang likuiditas kering, maksudnya dana masyarakat kurang. Masyarakat juga dibilang daya beli turun. Sebetulnya kan yang terjadi kan karena pemerintah juga banyak terbitin surat utang kan, tahun-tahun kemarin, mulai untuk IKN dan lain-lain gitu ya, untuk kampanye lah, terbitin surat utang. Nah, surat utang ini kan yang dengan bunga tinggi-tinggi tuh, 6,7% gitu. Nah, sekarang kalau perusahaan-perusahaan, orang-orang kaya gitu ya, orang-orang kaya ngapain mereka investasi bikin pabrik? Mereka taruh semua di SBN. Nah, kalau di atasnya udah begitu, turun ke bawahnya pun yang investasi kan jadi berkurang, Pak. Eh, misalnya gini, taruhlah ada satu developer gitu ya. Daripada saya bangun rumah, sekarang suku bunga lagi tinggi gini, saya taruh aja di SBN. Saya dapat 7% gitu. Cuman kan turun ke bawahnya begitu dia nggak bangun rumah, Pak. Berarti kan semen mulai berkurang dibeli. Berarti toko pengecer kurang dibeli. Berarti tukang-tukang yang kerja juga akan semakin kurang. Nah, ini dampak ke bawahnya ini yang menurut saya bikin menekan daya beli itu. Karena apa? Karena semua ngumpul di atas. Dana itu ngumpul di SBN. Kan kedengeran nih teriakannya begitu ya. Teriakannya kan ada teriakannya gitu. Oh, ini daya beli masyarakat turun gitu kan. Ya memang turun karena dari atasnya pun nggak turun semuanya pada nyimpen di situ. Gitu. Ini aja ya. Saya perkiraan aja cuma lihat angka-angka gitu. Kalau kalau ininya mesti kita buktikan tuh gitu. Bener nggak tuh memang semua karena ditaruh di apa namanya di SBN gitu ya. Di surat berharga negara. Kalau di atasnya sudah begitu, ke bawahnya juga orang nggak akan investasi. Cenderung menahan. Cenderung menahan berarti turun sampai ke retailnya kan cenderung menahan. Nah, ini kan masalahnya struktural ya. Perbaikannya mulainya dari mana gitu. Tapi Pak Prabowo bagus gitu ya. Statement pertama kan pangan sama energi. Itu dulu. Pangan ini penting karena situasi sekarang ini banyak ini ya banyak negara juga stop ekspor beras gitu. Itu Pak Haris panjang ceritanya. Karena kalau dari sisi iPhone-nya sendiri menurut saya informasinya terlalu dikit dan mungkin impact-nya nggak terlalu besar gitu. Dari sisi iPhone-nya sendiri. Cuma kalau cerita panjangnya itu ininya banyak masalah yang mesti diberesin dulu gitu. Gitu ya Pak. Ya Pak. Oke, saya lanjut ya. Ini tinggal setengah jam, tinggal 20 menit. Ini sesi 7 ya, cuma review. Review. Nanti ujian kita open book. Open book yang penting teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman ngerti. Gitu ya. Eh, jadi awalnya nih ya, perusahaan itu berusaha untuk siapa? Banyak pihak yang terkaitnya. Stakeholdernya banyak. Tapi tanggung jawabnya kalau kita sebagai orang finance gitu ya, ini adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham.
Karena apa? Karena dia yang terpapar resiko. Ya, mereka berhak atas hasil. Ya. Lalu kalau kita kasih benefit untuk yang lain, stakeholder lain, nggak bagus untuk jangka panjang. Misalnya, benefitnya kita kasih ke karyawan, kita mau kasih ke masyarakat umum gitu ya. Tapi nggak bagus untuk jangka panjang. Lalu kepemilikan ya ini wajar. Nah, kalau kita memaksimalkan kekayaan pemegang saham, berarti kita harus memaksimalkan daya beli. Ya. Memaksimalkan daya beli. Berarti kita juga harusnya memaksimalkan dividen. Gitu ya. Tapi ini lain cerita. Kalau kita bisa menginvestasikan kembali ke dalam perusahaan dengan hasil yang lebih tinggi, gitu. Lah dari cost of capital, dari return on capital yang mereka harapkan, gitu kan, lebih bagus kan diinvestasikan. Ya tadi contoh Unilever sama Sido muncul. Unilever itu udah bertahun-tahun 100%. Seluruh labanya dibagi sebagai dividen ke pemegang saham. Sebetulnya kan prinsipnya sepanjang kita tidak punya proyek lain yang bisa memenuhi ekspektasi pemegang saham, baru kita kembalikan ke pemegang saham. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dividen. Ya, lalu ini yang dulu ya, saya nggak perlu ulas lagi ya. Kenapa maksimalkan laba tidak sama dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham? Ada masalah akuntansi, ada masalah komunikasi, tambahan modal gitu ya. Nah, supaya kalau fokusnya adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham, mestinya kita menggunakan organisasi yang berbasis nilai, value based management ya. Eh, jadi seluruh organisasi itu bertujuan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Ya, baik dari yang kita lakukan tadi ya seperti di Disney ya, baik dari sisi finance maupun dari sisi kemampuan organisasi. Nah, ini teknisnya untuk meningkatkan peningkatan kekayaan pemegang saham gitu ya. Teknisnya menciptakan kesadaran gitu dan lain-lain. Nah, ini cuma contoh ya, contoh yang banyak digunakan sekarang. Ya, ini nggak ada di materi kemarin sebetulnya, ini cuma tambahan. Ada yang namanya objective key result. Jadi kalau teman-teman lihat di perusahaan fintech itu sekarang banyak yang menggunakan ini, objective key result. Kalau kita di perusahaan kan biasanya pakainya KPI ya, Key Performance Indicator. Ya, tapi kalau sekarang objective key result. Ya, ini cara kerjanya, misalnya tujuan perusahaan ini A gitu ya, perusahaan mau menuju ke A, itu akan diturunkan ke setiap unit yang terkait. Ya, jadi eh, berarti untuk mencapai value sekian, penjualan harus sekian. Kalau penjualan harus sekian, maka tim promosi harus sekian. Maka tim ini, tim produk harus menentukan harga sekian. Gitu ya. Dan ini berjalan simultan. Ini yang digunakan sekarang nih. Objective Key Result. Banyak di perusahaan IT ini menggunakan ini. Menggunakan Objective Key Result. Jadi tiap departemen akan bertugas mendukung grup di atasnya. Tiap grup atau di atasnya akan mendukung divisi di atasnya gitu. Divisi di atasnya akan mendukung direktorat di atasnya. Jadi betul-betul berdasarkan objektif, berdasarkan tujuan, berdasarkan goal gitu ya, goal dalam jangka pendek. Ini contoh aja ya, objektif key result. Apakah udah banyak digunakan? Kalau perusahaan IT setahu saya udah banyak yang menggunakan ini ya, perusahaan fintech gitu ya. Lalu ini kegagalan manajemen berbasis laba. Kenapa bukan, mestinya kan cash flow gitu. Satu, angka laporan keuangannya bisa terdistorsi. Ini ya contoh, kemarin labanya sama, ya, tapi kalau cara penyusutannya beda, maka nanti labanya jadi berbeda. Gitu. Ini kan cara penyusutan perusahaan X sama perusahaan Y, ini beda. Ini rata, ya 1429, ini makin lama makin kecil. Nanti earnings-nya akan berbeda. Jadi bisa terdistorsi. Lalu belum memasukkan semua unsur
yang menjadi pertimbangan kelayakan investasi. Contohnya di sini, ya sebetulnya perusahaan A dan perusahaan B labanya sama selama 3 tahun A dan B, tapi ternyata perusahaan B ini menggunakan modal kerja yang lebih besar, ya peningkatan terhadap piutang, peningkatan pada inventory lebih besar sehingga cash flow-nya lebih kecil. Ya, ingat kan kalau kita menghitung value kan nanti kita pakai cash flow. Lalu belum memperhitungkan time value of money. Nah, ini kan tadi contoh itu sebetulnya Disney itu kita udah menghitung dengan time value of money. Cash flow itu di diskonto gitu. Lalu yang berikutnya adalah belum mempertimbangkan risiko. Ya. Karena ada kemungkinan probabilitas. Ya, jadi walaupun outcome akhirnya strategi S dan strategi T ini sama 100 ribu gitu ya. Tapi kan probabilitas munculnya satu kejadian gitu ya, income ini berbeda. Mungkin perusahaan akan memilih strategi T gitu ya. Karena outcome-nya ini lebih merata. Lalu kapan value tercipta? Value itu tercipta kalau tingkat pengembalian eh, aktual gitu, ya, actual return lebih besar dari required return, atau bisa kita bilang lebih besar dari cost of capital, gitu ya. Ini kan cuma cara pandang yang berbeda. Nah, bagaimana kita melakukan value? Value perusahaan itu adalah present value dari cash flow selama planning horizon atau periode high growth yang bisa diperkirakan, sama present value dari cash flow pada periode stable growth. Ini yang tadi, ini adalah penjumlahan dari cash flow selama 10 tahun yang Disney tadi. Ini tahun ke mulai 2014 gitu ya. Ini mulai stable growth. Kita hitung terminal value-nya. Nah, waktu di sesi 2 ini banyak cerita mengenai kelayakan proyek gitu ya, NPV. Ya, kalau jadi investor itu kan sebetulnya punya pilihan. Ya, kalau ternyata hasil investasinya lebih kecil dari opportunity cost. Opportunity cost itu maksudnya dia punya kesempatan untuk menempatkan dananya di tempat lain. Misalnya di deposito dengan bunga 7%. Kalau ternyata proyek yang kita kerjakan lebih kecil dari 7%, lebih bagus dia taruh di deposito. Karena kekayaan pemegang kekayaan dia akan turun tuh kalau ternyata lebih kecil. Nah, ini contoh-contoh perhitungan time value of money ya kemarin. Ya, ini future value, present value, lalu net present value gitu ya. Nah, kapan kita mau klasifikasi investasi proyek yang dilakukan perusahaan? Misalnya waktu ada penggantian peralatan, waktu ada ekspansi, ya, misalnya waktu ada pengurangan biaya, misalnya waktu ada produk baru. Biasanya lalu ada juga apakah hukum dan kesejahteraan. Ya, misalnya hukum kesejahteraan ini kan agak unik ya. Misalnya ini biasanya nggak memberikan keuntungan finansial, misalnya mengenai keselamatan kerja gitu ya. Keselamatan kerja kan, oh semua pekerja proyek harus pakai helm. Perusahaan kan mau nggak mau akan harus investasi ke situ gitu. Menginvestasikan untuk membeli peralatan-peralatan keselamatan gitu ya. Tapi sebetulnya nggak ada keuntungan finansial diperoleh gitu. Jadi biasanya ini dipenuhi untuk memenuhi syarat minimum aja. Ya, jadi investasi itu ada beberapa, apakah dia mau mengganti peralatan, mau ekspansi, dia mau mengurangi biaya gitu ya. Nah, ini semua bisa diukur. Antara lain kita menggunakan dengan present value tadi, kelayakan proyek. Lalu ada unsur risiko sebetulnya kan dalam investasi. Ya, kalau hasilnya satu, pasti itu namanya certainty. Tapi kalau eh, kalau kita bisa menerapkan kemungkinan-kemungkinan, itu namanya risiko. Gitu ya. Tapi kalau kita nggak bisa menetapkan kemungkinan, itu namanya uncertainty. Jadi probabilitas itu kan kita terapkan gitu ya, bisa kita terapkan probabilitas.
Probabilitas, jadi resiko itu sebetulnya teman-teman bisa lihat waktu kita ngitung beta kan. Beta itu kan variabel yang diciptakan untuk mengukur resiko gitu ya. Dia membandingkan dengan apa? Dengan market, dengan pasar. Ya. Fluktuasi dari perusahaan dengan fluktuasi dari pasar. Kenapa kita pakai pasar, terutama JKSE gitu ya, Jakarta Stock Exchange ya, karena memang data yang ada cuma di situ. Gitu. Tapi teman-teman kan bisa pisah-pisah. Kalau kita industrinya rumah sakit, kita kumpulin aja data JKSE yang di perusahaan rumah sakit, gitu ya. Secara real bisa berbeda, bisa berbeda. Ada rumah sakit gitu yang pernah diskusi gitu sama saya kan, saya bandingin aja sama perusahaan rumah sakit yang sudah go public. Ternyata perusahaan rumah sakit yang sudah go public itu bisa dapat 20% sampai 30% tuh marginnya. Gitu, 20 sampai 30%. Sementara yang belum go public ini dengan segala permasalahannya itu cuma dapat di bawah 10% sih saya. Itu kan berarti banyak perbaikan yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, lanjut dengan cost of capital. Cost of capital mungkin teman-teman udah ini ya, udah saya ceritain ya, itu adalah tingkat pengembalian yang ditawarkan perusahaan kepada penyedia modal. Ya, ini banyak bergantung dengan pilihan apakah kita menggunakan hutang atau modal sendiri. Ya. Dan cost of capital ini juga digunakan sebagai tingkat diskonto. Ya, karena kalau dia ternyata hasilnya lebih kecil dari cost of capital, maka kalau kita diskonto nanti hasilnya akan jadi kesannya gitu ya, kesannya akan jadi lebih besar. Ya, jadi kita harus cari cost of capital yang lebih rendah. Nah ini kan kenapa ada cost of capital? Karena ada dua sumber pembiayaan perusahaan ya, satu dari kreditur dan kedua dari pemegang saham. Kreditur dalam bentuk hutang, pemegang saham dalam bentuk modal. Ya, kepada pemberi utang akan dikembalikan dalam bentuk bunga, kepada pemegang saham akan dikembalikan dalam eh, dividen gitu ya, atau sisa dari cash flow. Nah, ini cara pandang aja ya antara required return sama cost of capital. Cost of capital ini lebih ke cara pandang dari sisi internal perusahaan, manajemen perusahaan. Ya. Berapa sih cost yang harus saya kasih gitu ya. Sementara kalau dari investor dia akan bilang required return. Berapa sih return yang harusnya saya peroleh? Ini secara relatif ini sama gitu. Ini cuma dua sisi cara pandang. Nah, untuk hutang, required return itu adalah risk free gitu ya. Ini mungkin kita bisa bilang surat hutang pemerintah gitu ya, ditambah premi resiko. Ya, premi resiko gagal bayar gitu ya. Misalnya gagal bayar. Kalau misalnya itu obligasi perusahaan, ini nanti ada rating gitu ya. Ada rating. Kalau obligasi kan pakai rating. Ada rating A plus gitu ya. A3, ada B3 gitu. Nah, itu yang menggambarkan risk premium. Sementara untuk return on equity sama, sebetulnya risk free ditambah risk premium. Nah, cuma risk premium ini yang kita harus hitung dari mana gitu ya. Inilah yang kita menggunakan karena semua perusahaan itu terpapar resiko sistematis gitu ya, risiko pasar dan tidak bisa dihilangkan, maka ini yang diukur dengan menggunakan beta. Ya, beta. Nah, ini beta. Jadi cost of equity nanti sama aja, nanti kita bilang ini expected return, ini cost of equity gitu ya. Adalah risk free ditambah beta dikali return market dikurang risk free. Marketnya ini siapa ya? Yang datanya ada gitu. Ini modelnya CAPM. Datanya ada ya, cuman JKSE, kita pakai JKSE. Nah, ini pecahan turunan rumus dari beta gitu ya. Beta itu adalah sebetulnya covariance dari return saham atau return satu perusahaan dibandingkan dengan return market atau bursa, ya, dibagi dengan variance dari return market. Nah, beta ini akan menunjukkan hasil investasi terhadap pergerakan pasar. Kalau beta satu berarti dia bergerak sejalan dengan pasar. Beta lebih dari satu berarti volatilitasnya lebih tinggi.
Beta kurang dari 1, volatilitasnya lebih rendah. Secara teoritis lebih stabil dari pasar. Teman-teman bisa cek gitu ya. Kalau sekarang ini safe havennya investasi itu emas. Ya. Di tengah eh, geopolitik gitu yang terjadi gitu ya. Safe havennya itu emas. Kemarin saya cek beta emas itu ternyata minus. Ya, berarti dia bergerak berbeda dari pasar, berbeda dengan pasar gitu ya. Dan volatilitasnya mungkin lebih rendah dari pasar. Ini return market. Nah, ini beta ya gambaran. Ini return sahamnya, ini return marketnya. Kalau satu ini akan membentuk sudut 45 derajat. Nah, ini masuk sesi 4 tuh udah masuk ke optimal capital structure, di mana kita mencari cost of capital paling rendah. Ya, rumusannya WACC sendiri adalah porsi dari hutang dibagi dengan hutang plus ekuitas dikali biaya hutang cost of debt dikali 1 dikurang pajak. Ya, ditambah porsi dari WE ini ya, porsi dari ekuitas. Yaitu ekuitas dibagi dengan hutang ditambah ekuitas dikali biaya ekuitas. Cost of equity. Ya, ini penjelasannya biaya hutang, biaya ekuitas gitu ya. Ini porsinya dan tarif pajak. Ya, nah, ini contoh perhitungannya kemarin ya. 8,6%. E-nya kita menggunakan apa namanya? CPM. Lalu sebetulnya ada bedanya beta perusahaan waktu dia punya hutang dan waktu dia tidak punya hutang gitu ya. Kaitannya ini sebetulnya bisa dikaitkan dengan rumus ini ya. BL ini adalah beta lever, beta perusahaan dengan hutang adalah beta U, beta unlever. Beta waktu perusahaan ini tidak punya hutang dikalikan dengan 1 ditambah 1 min tax kali D per E. Jadi teman-teman kalau merubah capital structure nanti kita harus hitung dulu sebetulnya perubahan betanya. Sebetulnya Disney tadi itu menyederhanakan kan gitu ya. Betanya udah dikasih. Betanya udah dikasih angkanya. Tapi begitu dia mau eh, merubah capital structure gitu. Kita harus hitung dulu betanya kalau sesudah punya utang jadi berapa. Nah, kapan value itu optimal? Kalau value itu optimal pada saat struktur modal yang optimal. Ya, jadi pada saat cost of capital paling rendah. Ya, pada saat WACC paling rendah. Ini hmm, oh ini kan contoh aja ya. Contoh. Misalnya kita bilang ini kalau perpetuity. Kalau perpetuity itu maksudnya selamanya. Ya, misalnya deposito memberikan bunga 100.000 per tahun dengan suku bunga 10%, sebetulnya value depositonya berapa? Ini cuma cash flow dibagi diskon rate-nya aja. Kalau dia 100.000 setiap setahun dengan bunga 10% setahun gitu ya, berarti value depositonya 1 juta. Coba teman-teman bayangin kalau ini turun jadi misalnya 2%, gitu, ya, 2% diskontonya. Berarti kan dikali 50 nih. Ini bisa 5 juta di sini value depositonya. Ya, jadi persentase ini sangat menentukan. Nah, ini sesi 5 yang tadi Disney ya. Bagaimana kita menghitung value dari perusahaan atau enterprise value, value of the firm gitu ya. Kita biasanya akan menggunakan FCFF. Apa itu rumusnya FCFF ini? Ini diingat-ingat. Ini adalah EBIT kali 1 min tax ditambah depresiasi dikurang capex. Ya, capex ini kebalikan sama rumus ini ya. Reinvestment rate. Kalau reinvestment rate adalah capital dikurang depresiasi. Ininya nggak ada gitu. Jadi ini sebetulnya adalah EBIT kali 1 min tax gitu kan. Lalu ini reinvestment. Ini sebetulnya ini kaitan dengan reinvestment rate. Ya, rumusan yang ini. Ada juga FCFE. eh, Free cash flow to equity. Ini yang kembali ke ekuitas. Kalau ini yang kembali ke perusahaan.
keseluruhannya, baik itu ke pemegang saham, ke ekuitas, ataupun ke pemberi hutang. Ya. Nah, ini kalau kita mengukur value dengan menggunakan FCFF, dengan menggunakan FCFA, dengan menggunakan hanya EBIT kali 1 min-tax. Ya, ini akan jadi catatannya begini. Kalau kita gunakan FCFF, maka kita perlu menambahkan value dari aset non-operasional seperti tadi ya. Ada uang kas, ada aset non-operasional. Kalau kita menggunakan FCFA, maka hanya akan menghasilkan nilai ekuitas dalam bisnis. Kalau tadi kan nilai perusahaan. Kalau ini hanya menghasilkan nilai ekuitas. Kalau kita hanya menggunakan EBIT kali 1 min-tax, maka kita mengasumsikan tidak ada growth. Ya, tidak ada investasi ulang ke dalam perusahaan. Semuanya diberikan kembali gitu ya ke dalam bentuk dividen. Ini kapan kita akan gunakan gitu ya, FCFF atau FCFE atau dividen. Nah ini kalau perpetuity ya, infinite life, hampir mirip dengan perpetuity. Ya jadi kalau ini hanya FCFF dibagi dengan 1 plus WACC. Untuk periodenya kapan cash flow-nya? Cash flow-nya tidak terbatas. Di T sama dengan 8 terbalik. Ini kan simbol infinite gitu ya. Selamanya. Jadi seluruh cash flow ini kita jumlahin gitu. Kalau memang kita punya angkanya. Tapi kan nggak bisa ya. Hitung dengan model begini. Nah, muncullah makanya ada periode terminal value. Kita mungkin hanya bisa prediksi selama periode high growth. Misalnya 5 tahun, 10 tahun. Dan sesudah itu kita bisa menggunakan terminal value. Di mana pada saat ini growth-nya dinilai akan menjadi stabil. Dan growth-nya tidak akan lebih tinggi dari perekonomian di mana perusahaan beroperasi. Growth rate itu apa? Growth rate itu adalah tingkat bagian dari ini cash flow yang diinvestasikan kembali dikalikan dengan return-nya. Jadi setiap investasi itu menghasilkan return berapa. Nah, itulah yang akan menjadi growth. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau ini mau besar, ini harus kecil kan? Penyebutnya harus kecil. Berarti kalau penyebut harus kecil, ini harus makin besar, dan ini WACC harus makin kecil. Ya, nah, waktu di terminal value juga gitu. Kalau ini mau besar, terminal value harus besar. Kalau kita lihat terminal value besar, berarti cash flow-nya harus besar, atau di bawah ini makin kecil. Nah, di bawah ini makin kecil, caranya apa? Kalau growth-nya makin besar. Kalau growth-nya tinggi. Ya, kalau di sini ya tinggi kan berarti WACC min G-nya akan makin kecil. Terminal value-nya akan makin besar. Ini rumusan yang tadi saya bahas ya. Apa itu K gitu ya. Ini K dalam bentuk persen gitu ya. Eh, sebetulnya ini juga dalam persen ya. Tapi nominalnya reinvestment itu ini. Capex dikurang depresiasi ditambah non-cash net working capital. Nah ya ini kalau menurut Rappaport ya. Value perusahaan adalah present value dari cash flow within the planning horizon selama horizon yang bisa direncanakan atau high growth tambah present value dari cash flow after the planning horizon ya atau pada masa stable growth ditambah eh, apa namanya aset non operasional. Nah, ini di sesi 6 sebetulnya banyak bercerita mengenai growth. Tadi saya sudah sebut ya bahwa dari sisi akuntansi gitu ya, kita lihat ini sebetulnya ada aset dan liabilities ya. Ini debt sama equity ini menentukan cost of capital. Pilihan antara debt sama equity. Sementara di sisi aset ya, apakah itu aset lancar gitu ya. Ini adalah investasi yang sudah dilakukan ya, mengenerate cash flow. Sementara yang bawah ini yang belum.
ya belum yang mungkin akan digunakan untuk di masa yang akan datang. Bagaimana kita mengestimasikan growth? Kita pakai historical growth, ya, berdasarkan pertumbuhan masa lalu. Ya, lalu ini ada catatan-catatan. eh, Kalau perusahaannya sudah tumbuh pesat pada masa lalu, maka periode berikutnya dia bisa akan lebih tumbuh pesat juga. Lalu kalau perusahaan kecil, biasanya pertumbuhannya lebih fluktuatif. Lalu, apakah kita akan menggunakan growth dari revenue atau growth dari laba? Secara umum, growth revenue lebih persisten, lebih bagus. Ya dibanding kalau kita menggunakan growth dari laba. Waktu kita menghitung growth ya. Tadi di Disney kan teman-teman lihat ya. Kita hitung growth-nya kan mulai dari EBIT kali 1 mintek. EBIT, mulai dari EBIT ya. Gitu. Karena growth itu dihitung dalam bentuk persen, ya, perusahaan besar itu akan lebih cenderung lebih susah menghasilkan growth yang konsisten dibanding perusahaan yang lebih kecil. Ya, perusahaan dengan laba 10 juta untuk menghasilkan pertumbuhan 50% atau 5 juta mungkin akan lebih mudah dibanding perusahaan yang punya laba 500 juta. Ya. Berarti dia harus tumbuh 250 juta. Tapi sulit iya, untuk mendapatkan angka 50% ini di perusahaan besar. Ini adalah efek dari perusahaan besar. Lalu ada aspek kualitatif juga dari growth yang mesti dipertimbangkan. Satu, manajemen. Ya, tim manajemen yang baik gitu. Yaitu eh, mereka dikenal gitu ya, dikenal. Seperti kasus Prayogo Pangestu gitu ya, brand gitu ya. Kan kemarin sempat diduga ada permainan gitu ya kan, sempat sahamnya jatuh tuh karena di suspend gitu kan. Tapi kan ternyata tidak terbukti gitu. Tidak terbukti dan eh, mereka bisa mencas baru gitu ya. Teman-teman kalau lihat di saham itu mungkin harga brand itu dulu udah 11.000. Sempat jatuh ke 6 ribuan gitu. Ya, karena ada dugaan-dugaan seperti itu gitu. Tapi sekarang udah mulai mau tumbuh lagi gitu karena tidak terbukti gitu. Lalu ada aspek juga adalah aspek kekuatan pemasaran. Ya. Tadi eh, merek gitu ya, brand name dan loyalty, kekuatan distribusi ya. Itu jangan diabaikan tuh kekuatan distribusi gitu. Yaitu ini aspek yang juga bisa menunjang growth. Lalu reinvestasi ya. Reinvestasinya ini menghasilkan atau enggak gitu. Ya, jadi bisa jadi perusahaan melakukan reinvestasi tapi return on capital-nya itu lebih rendah gitu ya. Ini kan makanya setiap melakukan reinvestasi itu harus eh, dinilai dulu gitu ya kelayakannya. Antara lain dengan apa? Dengan menggunakan NPV tadi itu. Ya dinilai dulu ya layak atau enggak. Sudah dihitung time value of money, sudah dihitung resikonya gitu ya. Nah itu jadi reinvestasi ini penting dan karena akan tercermin dalam return on capital. Lalu kekuatan persaingan. Ya, tingginya persaingan bisa menyebabkan eh, return, ya, return on capital dikurang cost of capital yang semakin lama semakin turun dan bisa menjadi nol. Nah, ini eh, aspek bagaimana kita menilai terminal value tadi. Bisa dengan going concern atau likuidasi. Kalau going concern berarti asumsinya seperti kita melakukan sama Disney tadi ya, bahwa perusahaan akan jalan selamanya, beroperasi selamanya, tapi tingkat pertumbuhannya akan ada masa fase memasuki stable growth. Kalau likuidasi, ini di likuidasi itu ininya. Karena asumsinya perusahaan tidak akan bertahan, maka nilai likuidasinya berapa itu kita nilai. Ini teknik likuidasi gitu ya. Bisa dilihat, ini sederhana aja gitu kan. Berapa nilai bukunya, dan untuk misalnya nilai buku aset diperkirakan 10 tahun mendatang itu 2 miliar dolar gitu ya. Umur rata-rata 5 tahun, tingkat inflasi 3%, maka nilai likuidasinya ini. Kalau dia ternyata masih menghasilkan cash flow ya selama 15 tahun setelah terminal year, cost of capital 10%, maka nilai likuidasinya ini. Kalau tadi kan kita nggak hitung ini ya, nggak hitung likuidasi gitu ya. Tapi kita hitung terminal value-nya berapa.
pakai apa? Pakai perpetuity. Ya, waktu terminal value itu kan tadi kita menghitung dengan perpetuity itu. Ya, dia menghasilkan ini selamanya, tapi dengan tingkat growth yang rendah. Ini ada lagi dengan multiple approach, jadi pendekatannya ini pendekatan rasio gitu. Ya, misalnya perusahaan dengan pendapatan 6 miliar dolar 10 tahun lagi memiliki terminal value 12 miliar, jika dihitung value to sales-nya lipatan 2 ya, 12 dibagi 6. Maka dinilai seperti itu gitu. Nah, ini yang tadi yang going concern ya, going concern ini stable growth yang kita gunakan tadi. Nah, ini batasan stable growth tadi saya udah sebutkan gitu ya. Udah itu aja tuh. Itu sesi 1 sampai 6. Kira-kira ada komentar atau pertanyaan teman-teman silakan. Nanti Excel-nya yang ini nih saya share aja sekarang deh. Yang sesi 5 ya. Value-nya udah dapet. Karena saya belum ngasih tugas, mungkin ini aja nanti tugasnya. Eh, Terus filenya udah saya share ya tadi perhitungannya ya. Ini di chat. Ada pertanyaan? Saya nggak akan keluar dari materi ya. Dari minimal dari PPT nggak akan keluar dari PPT. Tapi yang penting ujiannya tolong buktikan aja kalau memang teman-teman ngerti gitu. Mungkin saya akan bikin ada 1 2 soal gitu ya yang hitung-hitungan. Karena kan open book juga bisa diperkirakan gitu. Ada komentar atau pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja ya sesi ini ya, untuk siang ini ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.